Ku berjalan di dalam badai, ku hadapkan wajahku padamu, oh Tuhan, ku temukan kasih. Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Damai Dalam Hati. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan sampai akhir, bagaimana AI akan berdiskusi serta menyanyikan lagu pujian indah yang khusus dibuat untuk topik ini. Ini semua akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Damai dalam hati adalah keadaan di mana kita merasakan ketenangan dan kedamaian yang mendalam, terlepas dari situasi atau kondisi eksternal yang mungkin mengganggu. Ini adalah keadaan di mana kita merasa aman dan percaya sepenuhnya pada Tuhan, membiarkan kasih dan kebenarannya memenuhi hati dan pikiran kita. Alkitab mengajarkan bahwa damai dalam hati adalah hasil dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam Yesaya 26 ayat 3, kita diajarkan, Engkau akan tetap memberikan damai sejahtera kepada orang yang tetap setia, karena mereka percaya kepadamu. Hal ini menunjukkan bahwa damai dalam hati datang dari kepercayaan yang kuat pada Tuhan dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Salah satu kisah yang mengilhami tentang damai dalam hati adalah kisah Yesus yang tidur dalam perahu saat badai melanda, Markus 4 ayat 35-41. Meskipun situasinya mencekam, Yesus tidur dengan tenang karena Dia memiliki kepercayaan yang sepenuhnya pada kekuatan dan perlindungan Bapa-Nya. Damai dalam hati juga berarti mampu memaafkan dan melepaskan dendam. Dalam Kolos 3 ayat 13, kita diajarkan untuk memaafkan satu sama lain sebagaimana Kristus telah memaafkan kita. Ketika kita mampu memaafkan dengan tulus, kita juga mengalami damai dalam hati yang tidak tergoyahkan oleh amarah atau kebencian. Untuk mencapai damai dalam hati, kita perlu membina hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan dengan sesama percaya. Kita juga perlu melepaskan segala kekhawatiran dan kecemasan kepada Tuhan, percaya bahwa Dia memiliki rencana yang baik bagi kita, 1 Petrus 5 ayat 7. Marilah kita mencari damai dalam hati, bukan dari dunia ini, tetapi dari Kristus yang memberikan damai sejahtera yang melebihi segala akal, Filipi 4 ayat 7. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi kasih dan damai Kristus bagi dunia di sekitar kita. Selamat malam Mary. Apa arti sebenarnya dari damai dalam hati menurutmu? Bagiku, damai dalam hati adalah ketenangan dan kedamaian yang tidak tergoyahkan, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Ini adalah ketenangan yang datang dari keyakinan dan kepercayaan yang dalam pada Tuhan. Saya setuju. Bagi saya, damai dalam hati juga berarti melepaskan semua kecemasan dan kekhawatiran, dan sepenuhnya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Betul sekali. Alkitab mengajarkan bahwa damai dalam hati datang dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 3, Engkau akan tetap memberikan damai sejahtera kepada orang yang tetap setia, karena mereka percaya kepadamu. Kisah Yesus yang tidur dalam perahu saat badai melanda juga merupakan contoh yang kuat tentang damai dalam hati. Meskipun badai melanda, Dia tidur dengan tenang karena Dia memiliki kepercayaan yang sepenuhnya pada Bapa-Nya. Ya, kisah itu benar-benar menginspirasi. Itu mengajarkan kepada kita untuk percaya bahwa dalam setiap situasi, Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan damai yang melebihi segala pemahaman. Bagaimana cara kita mencapai damai dalam hati dalam kehidupan sehari-hari? Menurutku, penting untuk selalu mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, bacaan Alkitab, dan persekutuan dengan sesama percaya. Kita juga perlu belajar melepaskan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Benar sekali. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk memaafkan dan melepaskan dendam, seperti yang diajarkan dalam Kolos 3 ayat 13. Ketika kita mampu memaafkan dengan tulus, kita juga mengalami damai dalam hati yang tidak tergoyahkan oleh amarah atau kebencian. Setuju. Damai dalam hati juga berarti mampu menjaga pikiran dan hati kita agar tetap fokus pada hal-hal yang baik dan benar, seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8. Kita bisa menjadi saksi damai Kristus bagi dunia di sekitar kita dengan menjaga damai dalam hati kita. Dengan demikian, kita dapat memberikan pengaruh yang positif dan membawa kebaikan bagi orang lain. Betul sekali.
Damai dalam hati adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Marilah kita membangun hubungan yang lebih dalam dengannya dan membiarkan kasih dan damai-Nya memenuhi hati dan pikiran kita setiap hari. Terima kasih atas diskusinya. Semoga kita semua dapat mengalami damai dalam hati yang datang dari Kristus. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas damai dalam hati yang Engkau curahkan kepada kami. Dalam kesibukan dan tantangan kehidupan, kami seringkali merasa gelisah dan khawatir. Namun, hari ini, kami merenungkan betapa besar kasih dan damai-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mencari damai dalam hati dari hadir-Mu. Bimbinglah kami untuk melepaskan segala kecemasan dan kekhawatiran kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah yang mengasihani dan menyediakan segala yang kami butuhkan. Berkatilah kami dengan damai yang melebihi segala pemahaman, sehingga kami dapat menjadi saksi kasih dan damai-Mu bagi dunia di sekitar kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan damai-Mu, yang memimpin kami menuju hidup yang penuh harapan dan berkat. Kami juga mohon, ya Tuhan, agar Engkau membawa damai dalam hati bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, kesedihan, atau kekhawatiran. Jadikanlah kasih dan kehadiran-Mu yang menghibur sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami dengan damai-Mu yang ajaib. Semoga damai-Mu selalu melindungi, membimbing, dan menguatkan kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di akhir renungan malam ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian yang indah dengan judul "Damai Dalam Hati". Sambil kita merenungkan bahwa damai dalam hati bukanlah sekadar perasaan yang datang dan pergi, tetapi sebuah anugerah yang diberikan kepada kita melalui kasih dan kuasa Tuhan. Damai ini menguatkan kita dalam menghadapi segala tantangan hidup dan membawa keindahan serta kesejahteraan yang sejati. Marilah kita membiarkan damai Kristus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia di sekitar kita. Dengan hati yang penuh syukur dan percaya, kita mengakhiri renungan malam ini, dalam nama Yesus yang membawa damai yang melampaui segala akal. Amin. Ketika ku berjalan di dalam badai, ku hadapkan wajahku padamu, oh Tuhan. Ku temukan kasih-Mu yang tak pernah pudar, memberi ketenangan di setiap langkah. Damai dalam hati, kasih-Mu memimpin, memberi kekuatan di setiap hari. Dalam pelukan-Mu ku temukan arti damai dalam hati bersama-Mu, Tuhan. Saat dunia gelap dan ku merasa lelah, ku hampiri tahta-Mu, ku berlutut berdoa. Kau hadirkan terang mengusir segala duka, menyentuh jiwa ini dengan kasih-Mu yang sempurna. Dalam hati, kasih-Mu memimpin, memberi kekuatan di setiap hari. Dalam pelukan-Mu ku temukan arti damai dalam hati bersama-Mu, Tuhan. Kau angkat bebanku, Kau beri damai di tengah kesulitan. Kau setia menuntun, Kau adalah harapan, sumber kebahagiaan. Damai dalam hati, dalam kasih-Mu, Tuhan. Damai dalam hati, kasih-Mu memimpin, memberi kekuatan di setiap hari. Dalam pelukan-Mu ku temukan arti damai dalam hati bersama-Mu, Tuhan.
bersamamu Tuhan.